Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Selamat pagi, siang, sore, malam anak-anakku sekalian, peserta daring. Saat ini mari kita lanjutkan mapel tauhid kelas 11 di pertemuan berikutnya, pertemuan 4 kalau tidak salah. Silakan kalian buka kitabnya halaman 5 ya. Setelah kemarin kita bahas tentang sifat-sifat wajib Allah, kemudian dirinci lagi sampai dengan ini ya, sampai dengan halaman ini kemarin. Yaitu tentang sifat Allah yang kekal baqo. Sekarang kita lanjutkan ke sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli bait Muhammad wa ala alihi pengarang kitab Al-Fatihah. Shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kaifal i'tiqadu mukhalafati ta'ala lil hawadis ayla makhluqati. Kaifa, bagaimana cara al-i'tiqadu meyakini. Bentar ya, saya coba biar lebih tipis. Kaifa, bagaimana cara al-i'tiqadu meyakini bimukhalafati ta'ala, bimukhalafati bahwa Allah berbeda, bimukhalafati ta'ala bahwa Allah berbeda, lil hawadis dengan makhluknya. Lil hawadis dengan perkara yang baru, ayal makhlukati atau dengan makhluknya. Jadi bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat mukhalafatul lil hawadis atau berbeda dengan makhluknya. Huwa caranya adalah antakida meyakini. Huwa caranya adalah antakida meyakini annallaha, sungguhnya Allah Ta'ala maha luhur. Anallah, sungguhnya Allah Ta'ala maha luhur. La yushabihu tidak serupa Allah. La yushabihu, tidak serupa Allah. Syai'un, dengan segala sesuatu. Syai'un, dengan segala sesuatu. Jadi la yushabihu syai'un, tidak serupa sama sekali Allah syai'un dengan segala sesuatu. Dalam hal ini makhluknya. La fi dzatihi,
tidak pula dalam bentuk zatnya, la fi dzatihi, tidak pula dalam bentuk zatnya, wala fi sifatihi, dan tidak pula di dalam sifatnya, wala fi af'alihi, dan tidak pula di dalam pekerjaannya. Ya. Jadi cara kita untuk meyakini bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadis adalah dengan cara meyakini ya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu la yusabihu syai'un, tidak serupa atau tidak sama sekali, tidak menyerupai sama sekali syai'un, segala sesuatu atau makhluknya. Ya. La fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Jadi baik dalam zatnya, kemudian sifatnya, maupun pekerjaannya. Oke, lanjut. Soal, pertanyaan. Kaifal i'tiqadu bi mukhalafati dzatihi subhanahu wa ta'ala lil hawadis. Nah, sekarang kita rinci lagi bahwa mukhalafatul lil hawadis itu dibagi 3, ada zatnya, ada sifatnya, ada pekerjaannya. Kita mulai dari zatnya. Kaifa, bagaimana cara al-i'tiqadu meyakini bimukhalafati, bahwa Allah berbeda, dzatihi, di dalam zatnya Allah, subhanahu, yang maha suci, wa ta'ala, dan maha luhur, lil hawadis, dengan makhluknya atau dengan perkara yang baru. Dalam perkara yang baru ini maksudnya adalah makhluknya. Kaifa, bagaimana cara al-i'tiqadu meyakini bimukhalafati dzatihi, bahwa zatnya Allah berbeda, subhanahu, yang maha suci, wa ta'ala, dan maha luhur, lil hawadis, dengan makhluknya. Huwa, caranya adalah antakida, meyakini. Huwa, caranya adalah antakida, meyakini anna, sesungguhnya, dzatallahi, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanahu, yang maha suci, wa ta'ala, dan maha luhur, la tusabbihu, tidak menyerupai Allah. La tusabbihu, tidak menyerupai Allah, syai'an, segala sesuatu, minal makhluqati, dari makhluknya. Huwa, bagaimana cara al-taqidah, meyakini anna, sungguhnya, dzatallahi, dzat Allah subhanahu wa yang maha suci, wa ta'ala, dan maha luhur, la tusyabihu, tidak menyerupai Allah, syai'an, segala sesuatu, minal makhluqati, dari makhluknya. Jadi tidak ada segala sesuatu pun dari
makhluknya itu kemudian menyerupai Allah, menyerupai zatnya Allah dalam segi apapun. Biwajhi, dengan dalam penampakannya, minal wujuhi, dari penampakan-penampakan makhluk. Jadi maksudnya adalah tidak menyerupai zat makhluknya dalam segi apapun. Zat Allah itu tidak menyerupai zat makhluk dalam segi apapun. Biwajhi minal wujuhi, di dalam penampakan Allah, minal wujuhi, dari penampakan-penampakan makhluk. Halaman 6. Fakullu ma, jadi setiap apa-apa. Fakullu ma, jadi semua, ya, semua apa-apa. Tarohu, yang kamu lihat. Tarohu, yang kamu lihat. Au yahturu, ataupun yang terbayang. Fakulima, maka semua. Tarohu, yang kamu lihat. Au yahturu, ataupun yang terbayang. Bibalika, dalam hatimu. Bibalika, dalam hatimu. Fallahu, bibalika, dalam hatimu. Tentang Allah, ya. Fakulu ma, maka semua. Tarahu, yang kamu lihat. Au yahturu, ataupun yang terbayang. Bibalika, dalam hatimu tentang Allah. Bibalika, dalam hatimu tentang Allah. Wallahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kadzalika, tidak seperti itu. Laisa kadzalika, tidak seperti itu. Laisa kamislihi syai'un, laisa, tidak ada. Laisa, tidak ada. Kamislihi, yang serupa dengan Allah. Syai'un, sesuatu pun, ya. Jadi maksudnya adalah ini dari surat Asy-Syura ayat 11, ya, bahwa laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah.
Kita lanjutkan soal berikutnya. Kaifal i'tiqadu bi anna sifatihi subhanahu wa ta'ala mukhalafatun li sifatil hawadis. Kaifa bagaimana cara al-i'tiqadu meyakini bi anna sifatihi bahwa sungguhnya sifat Allah subhanahu yang maha suci wa ta'ala dan maha luhur mukhalafatun berbeda li sifatihi dalam sifatnya al hawadis dengan makhluknya. Nah, yang di atas tadi zatnya, sekarang tentang sifatnya. Sifat dari Allah itu yang membuktikan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Huwa caranya adalah al-taqidi dengan meyakini, al-taqida dengan meyakini anna sesungguhnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah ta'ala sungguhnya ilmu subhanahu wa ta'ala la tusabihu tidak serupa ilmana dengan ilmu kita siapa? Manusia. Huwa caranya adalah takidah dengan meyakini anna sungguhnya imallahu ta'ala ilmu subhanahu wa ta'ala la tusabihu tidak serupa ilmu Allah ilmana dengan ilmu kita. Wa anna dan sesungguhnya kudrat Allah la tusabihu tidak menyerupai Allah kudratana dengan kudrat kita. Kudrat itu apa? Berkuasa. Jadi kudratnya Allah itu sama sekali tidak sama atau tidak serupa dengan kudratnya kita. Kuasaan Allah itu tiada batas. Sementara manusia paling besar mungkin seorang presiden, kekuasaan. Ya. Wa anna dan sesungguhnya iradatnya Allah la tusabihu tidak sama, tidak serupa iradat Allah iradatana dengan iradat kita. Jadi iradat itu apa? Kehendak. Nah, kehendaknya Allah itu tidak menyerupai dengan kehendak kita manusia. Wa anna dan sesungguhnya hayatuhu sifat hayat Allah la tusabihu tidak serupa Allah la tusabihu tidak serupa sifat Allah hayatana tidak serupa dengan hidup kita, dengan sifat hidup kita. Jadi sifat hayat ini sifat hidup. Jadi sifat hidup Allah itu tidak sama atau tidak menyerupai dengan sifat hidup kita. Sifat hidup Allah itu sifat hidup yang tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu suatu apapun untuk menopang hidup. Sementara hidup kita hayatana, ya, hidup kita itu ya harus dengan oksigen, harus dengan makanan, minuman. Jika tidak dengan itu maka tidak bisa hidup, tidak bisa menopang hidup. Wa anna dan sesungguhnya sam'ahu sifat mendengar Allah. Wa anna dan sesungguhnya sam'ahu sifat mendengar Allah la tusabihu
La tusabihu tidak menyerupai. Sam'ana sifat mendengar kita. Kita mendengar dengan daun telinga, sementara Allah tanpa daun telinga. Jadi Allah maha mendengar, tapi maha mendengarnya ini tidak seperti manusia yang butuh telinga. Allah tidak butuh telinga, tidak butuh daun telinga. Wana dan sesungguhnya basarahu sifat basar Allah. La tusabihu tidak serupa basarona dengan sifat basar kita. Basar itu apa? Melihat. Wa anna dan sesungguhnya kalamahu sifat kalam Allah la tusabihu tidak serupa sifat kalam Allah kalamana dengan sifat kalam kita. Sifat kalam itu apa? Berbicara. Jadi sifat berbicara Allah dengan sifat berbicara kita itu sama sekali tidak sama, berbeda atau tidak serupa. Lanjutkan. Kaifa bagaimana cara al-i'tiqadum meyakini bi anna af'alahu bahwa sesungguhnya pekerjaan Allah subhanahu yang maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Allah mukhalafatun berbeda li af'ali dengan pekerjaan lil hawadis makhluknya. Jadi bagaimana cara kita untuk meyakini bahwa pekerjaannya Allah itu berbeda dengan pekerjaan makhluknya. Ya. Ini yang terakhir. Karena mukhalafatul lil hawadis dibagi 3. Zatnya, sifatnya, dan pekerjaannya. Huwa caranya adalah antaqidah dengan meyakini anna sesungguhnya af'alal maula pekerjaan Allah subhanahu yang maha suci wa ta'ala dan maha luhur la tusabihu tidak serupa af'ala syai'un dengan segala pekerjaan minal maujudati dari semua perkara yang ada. Af'ala syai'un segala sesuatu pekerjaan minal wujudati dari semua perkara yang ada. Jadi apapun pekerjaannya, apapun kegiatannya, manusia atau makhluk itu tidak serupa dengan pekerjaan dari yang Allah lakukan, tidak serupa. Lianna karena sesungguhnya ala maula subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu
melakukan sesuatu, af'alul asya'a melakukan segala sesuatu, af'alul asya'a melakukan segala sesuatu, bila wasitotin tanpa membutuhkan mediator, wala alatin dan tanpa fasilitas. Nah, jadi alasannya adalah kenapa kok Allah berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan makhluknya? Karena Allah itu melakukan pekerjaan yaf'alul asya'a bila wasitatin wala alatin. Setiap melakukan pekerjaan tidak perlu mediator atau perantara, wala alatin atau fasilitas atau alat-alat, tidak perlu. Sementara kalau manusia ketika melakukan segala pekerjaan pasti butuh seseorang atau butuh alat sesuatu. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika manusia ingin potong rambut, nah, dia butuh tukang potong. Misalkan dia masuk angin kemudian tidak mungkin juga dia mengerok dirinya sendiri, nah, dikerokin oleh orang lain, itu manusia. Kemudian alat atau perantara, nah, ketika potong rambut harus dengan gunting, dengan alat potong dan lain sebagainya. Itu maksudnya ya. Selanjutnya, innamal amruhu idza arada syai'an ayyukula lahu kun fayakun. Nah, ini diambil dari Yasin, surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyukula lahu kun fayakun. Innama amruhu sesungguhnya keadaannya Allah, ya. Innama amruhu sesungguhnya keadaannya Allah, idza arada syai'an apabila dia menghendaki sesuatu, idza arada syai'an apabila ia menghendaki sesuatu, ayyakula hanyalah berkata, ayyakula lahu hanyalah berkata Allah Subhanahu wa taala, ayyakula lahu hanyalah berkata Allah Subhanahu wa taala, kun jadilah, kun jadilah, fayakun maka terjadilah ia, fayakun maka terjadilah ia. Jadi Allah itu hanya cukup berkata kun fayakun maka terjadilah. Oke. Wa annahu dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaf'alu syai'an tidak melakukan segala sesuatu, la yaf'alu syai'an tidak melakukan segala sesuatu, lihtiyajihi ilaihi bukan karena Allah membutuhkannya, lihtiyajihi ilaihi bukan karena Allah membutuhkannya, lihtiyajihi ilaihi bukan karena Allah membutuhkannya. Jadi
Allah itu melakukan segala sesuatu itu bukan berarti Allah membutuhkannya. Itu alasan lainnya. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaf'alu syai'an, tidak melakukan segala sesuatu, la yaf'alu syai'an, tidak melakukan segala sesuatu, abasan, dengan main-main, abasan dengan main-main, ai bi ghairi faidatin, dalam arti tanpa ada faedahnya. Ai bi ghairi faidatin, atau dalam arti tanpa ada faedahnya. Jadi Allah melakukan segala sesuatu itu tidak main-main, bukan iseng-iseng, dan pasti ada faedah, pasti ada hikmah dari setiap yang Allah lakukan. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, li'annahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu yang Maha Suci wa Ta'ala dan Maha Luhur, Hakimun, Maha Bijaksana, Hakimun, Maha Bijaksana. Baik, sampai sini kita akhiri dulu. Saya simpulkan dulu sebentar, mulai dari awal ya. Bahwa cara kita untuk meyakini bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadis adalah, intinya kita sama sekali tidak menyamakan atau tidak menyerupakan atau tidak mempermeperkan atau memirip-miripkan Allah dengan makhluknya. Lil hawadis. Lil hawadis ini sesuatu yang baru yang tercipta setelah Allah, apapun itu. Jadi ketika kita melihat manusia, ketika kita melihat binatang, ketika melihat tumbuhan, kita melihat apapun yang kita lihat, apapun yang kita bayangkan, itu semua sama sekali tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dirincikan mulai dari zatnya, kemudian sifatnya, dan kemudian pekerjaannya. Ya. Pekerjaannya itu ketika kita manusia dalam melakukan kegiatan pekerjaan pasti butuh orang lain, pasti butuh mediator, pasti butuh alat perantara. Sementara Allah Subhanahu wa taala setiap melakukan pekerjaan tidak butuh mediator dan fasilitator atau fasilitas. Kemudian apa yang dilakukan Allah itu semuanya bukan berarti Allah butuh akan kegiatan itu atau pekerjaan itu, tidak. Allah melakukannya dengan kehendaknya Allah sendiri, bukan berarti butuh dari pekerjaan itu. La yaf'alu syai'an la lihtiyajihi ilaihi. Nah, itu tidak butuh terhadap pekerjaan itu. Selain tidak butuh, Allah juga ketika melakukan sesuatu abasan ay bi ghairi faidatin, tidak main-main, dalam arti ya pasti ada faedahnya. Ya, pasti ada faedahnya. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Bijaksana. Allah menakdirkan sesuatu, Allah melakukan sesuatu, itu pasti bijaksana. Hakimun, Maha Bijaksana. Ketika Allah misalkan menurunkan virus corona, dalam hal itu sebenarnya banyak hikmah juga yang didapat. Kita menjadi ingat akhirat, kita menjadi takut mati, kita menjadi ingat mati. Hikmah yang lainnya, kita lebih
dekat dengan keluarga, misalkan kalau ketika suruh di rumah. Kita lebih mengenal dengan lingkungan sekitar kita di rumah. Kemudian ketika beribadah kita menjadi lebih khusyuk. Lebih yakin dan lebih terarah. Baik, sampai sini mohon maaf bila salah-salah kata, karena ini no editing, memang langsung seketika. Mohon maaf bila ada suara-suara di luar daring kita ini. Terima kasih perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.